Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Aulianita Rahman. Saya dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari mata pelajaran KK2. Pertama, apa sih standarisasi jaringan itu? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan crimping UTP dalam proses pembuatan kabel. Ada 2 standarisasi, yaitu TIA EIA 568A dan TIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa kita gunakan. Macam-macam standarisasi itu ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 5 saja, yaitu yang pertama ada IEL 802.11. Ini adalah standar yang dibuat pada tahun 1997. WiFi dengan standar ini mendukung kecepatan maksimum sampai 54 megabit per detik atau Mbps. Saat blok ini dirilis, standar ini sudah tidak digunakan dan tidak lagi mendukung perangkat yang ada saat ini. Kedua, ada IEE 802.11a. IEE ini adalah merupakan penerus dari 802.11 yang dibuat pada tahun 1999, berjalan pada pita frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. IEL 802.11b. Standar WiFi ini dibuat juga pada tahun 1999 dengan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz saja. Namun standar ini menawarkan kecepatan maksimum sampai 11 Mbps doang. Yang keempat ada IEL 802.11g, yaitu yang dibuat pada tahun 2003 dan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Meski memakai pita frekuensi tersebut, standar WiFi ini mampu menunjang kecepatan data sampai 54 Mbps, alih-alih hanya 11 Mbps seperti 802.11b. 802.11n ini diperkenalkan pada tahun 2009 dan menggunakan pita frekuensi yaitu 2,4 sama 5. Standar WiFi ini juga mendukung penggunaan multi-channel, di mana setiap channelnya menawarkan kecepatan data hingga maksimum 150 Mbps. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan pada standarisasi jaringan. Kelebihan pertama adalah instalasi jaringan yang lebih mudah. Keunggulan dari jaringan wireless adalah instalasi yang dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak membutuhkan kabel transmisi. Yang kedua ada jangkauan yang lebih luas. Jangkauannya pun lebih luas dan tidak harus menetap hanya dari satu tempat saja. Juga ada pengembangan jaringan yang mudah. Pengembangan jaringan ini lebih mudah dan fleksibel pada jaringan kabel atau wire. Untuk melakukan perluasan atau pengembangan jaringan membutuhkan instalasi dan biaya yang lebih. Yang keempat, ada penggunaan resource yang mudah. Tidak ada batasan port untuk dapat menggunakan jaringan ini, sehingga banyak pengguna yang bisa mengaksesnya sekaligus. Mobilitas ketika menggunakan jaringan wireless juga lebih mudah karena tidak membutuhkan kabel panjang. Yang kelima, ada instalasi jaringan yang lebih murah. Kelebihan jaringan nirkabel yang tidak memiliki jaringan kabel adalah biaya pemasangannya yang lebih murah. Jika membangun jaringan wire, semakin luas atau semakin besar jaringan yang akan dibangun akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk biaya kabel transmisi. Lalu kekurangan dari standarisasi jaringan nirkabel adalah yang pertama, rawan gangguan sinyal. Wireless network mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik yang rentan terpengaruh oleh faktor eksternal seperti cuaca saat terjadi hujan atau cuaca buruk.
Jaringan wireless dapat mengalami gangguan sinyal sehingga sulit untuk digunakan dengan lancar. Yang kedua adalah kecepatan jaringan bisa melambat. Kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel juga ada pada kecepatan transmisi data. Menghubungkan atau memindahkan data bisa dilakukan lebih cepat karena tidak perlu memasang kabel. Namun, saat jaringan digunakan oleh banyak orang atau perangkat atau device atau PC, kecepatannya bisa berkurang dan relatif melambat. Yang ketiga, rentan pencurian data. Sebenarnya jaringan wireless cukup untuk digunakan, namun keamanan jaringan wired lebih tinggi dibandingkan jaringan wireless. Penggunaan jaringan untuk transmisi tanpa kabel fisik ini bisa lebih rentan terhadap pencurian data karena minimnya keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.